Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Nurul Kartikasari. Kali ini Ibu akan sharing tentang mata kuliah Family Center di pertemuan ketiga, yaitu kita akan membahas tentang jenis perawatan paliatif di Indonesia. Nah, untuk pengertian dari perawatan paliatif itu sendiri berasal dari kata Latin kuno palum, yang artinya jubah atau mantel yang biasa digunakan orang untuk melindungi si pemakai dari kedinginan. Kaitannya dengan perawatan paliatif berarti melindungi pasien dari berbagai penderitaan yang disebabkan oleh penyakitnya. Banyak sekali definisi perawatan paliatif yang telah dibuat oleh berbagai pihak. Ya, dari slide yang nanti Anda lihat itu ada berbagai macam definisi palliative care, mulai dari WHO tahun 90, kemudian dari Depkes tahun 97, kemudian definisi dari WHO juga tahun 2005. Nah, dari masing-masing definisi ini saya akan coba menjelaskan satu persatu. Untuk definisi WHO, definisi paliatif berdasarkan WHO tahun 1990. Di sini dijelaskan bahwa perawatan paliatif ini hanya diberikan kepada penderita yang penyakitnya sudah tidak responsif terhadap pengobatan kuratif. Mengapa demikian? Artinya sudah tidak dapat disembuhkan dengan upaya kuratif apapun. Tetapi kalau Anda bandingkan dengan definisi perawatan paliatif yang diberikan oleh institusi WHO 15 tahun kemudian, yaitu tahun 2005, itu sudah sangat berbeda. Nah, definisi WHO pada tahun 2005 itu adalah perawatan paliatif adalah suatu perawatan terpadu yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dengan cara meringankan nyeri dan penderitaan lain, memberikan dukungan spiritual dan psikososial mulai saat diagnosa ditegakkan sampai akhir hayat, dan dukungan terhadap keluarga yang kehilangan atau berduka. Nah, definisi di atas jelas ya, dikatakan bahwa perawatan paliatif itu diberikan sejak diagnosis ditegakkan sampai akhir hayat. Artinya tidak memperdulikan pada stadium dini atau lanjut, masih bisa disembuhkan atau tidak, mutlak perawatan paliatif harus diberikan kepada penderita itu. Perawatan paliatif tidak berhenti setelah penderita meninggal, tetapi masih diteruskan dengan memberikan dukungan kepada anggota keluarga yang berduka. Lalu apa tujuan dari perawatan paliatif? Tujuan dari perawatan paliatif ialah mencapai kualitas hidup maksimal bagi penderita dan keluarga. Pengobatan paliatif tidak hanya diberikan kepada penderita menjelang akhir hayatnya saja, namun juga diberikan segera setelah diagnosis penyakit seperti kanker itu ditegakkan. Dan ini diberikan bersama dengan pengobatan kuratifnya. Di Indonesia, pusat pelayanan kanker dengan modalitas lengkap baru terdapat di 6 provinsi dari 33 provinsi yang ada. Belum tersedianya fasilitas diagnostik dan pengobatan kanker secara merata seharusnya menyebabkan perawatan paliatif ini menjadi sangat penting. Selain program pencegahan kanker, sangat dianjurkan bagi negara yang sedang berkembang untuk lebih mengarahkan sumber daya yang ada untuk program perawatan paliatif, karena akan mencakup lebih banyak sasaran. Selain peran institusi kesehatan, peran instansi terkait, keluarga, dan masyarakat ini sangat diperlukan agar perawatan paliatif ini dapat berkembang dengan baik. Berikutnya kita akan membahas perawatan paliatif pada penata laksanaan kanker yang menekankan pentingnya peran pasien, keluarga, dan masyarakat.
Apa sih peran perawatan paliatif pada penata laksanaan penyakit kanker? Ada terdapat 4 tahapan program pencegahan timbulnya kanker, yaitu yang pertama melalui pendidikan masyarakat, kemudian melalui pencegahan penyakit stadium lanjut, ini melalui program deteksi dini. Kemudian yang ketiga itu penurunan angka kematian dengan terapi kanker, dan yang keempat adalah pencegahan penderita dengan perawatan paliatif. Lalu bagaimana dengan penderitaan pasien kanker? Penyakit kanker ini dapat menimbulkan penderitaan bukan hanya pada pasien saja tetapi juga keluarganya. Diagnosa kanker bagi banyak orang masih dianggap sebagai vonis mati atau akhir dari segalanya. Pasien biasa mengalami kecemasan atau depresi akibat rasa kehilangan harapan, kehilangan kontrol, dan kebebasan melakukan aktivitas, ketidakpastian, tergantung pada orang lain, dan mungkin proses pengobatan yang memerlukan waktu yang sangat lama, dan juga karena alasan lain. Lalu gangguan apa lagi yang dapat muncul pada pasien kanker? Nah, gangguan psikologis ini dapat juga muncul akibat gejala fisik, progresivitas penyakit, kecacatan yang timbul, perubahan bentuk tubuh, ketergantungan fisik, kelelahan fisik, kegagalan pengobatan, biaya yang harus dikeluarkan, kemudian komunikasi yang buruk dengan petugas kesehatan, dan lain-lain. Bila gangguan psikologis ini tidak ditangani dengan baik, ini akan dapat menimbulkan penderitaan bagi pasien. Penderitaan ini juga dapat muncul jika gejala fisik yang timbul ini tidak mendapat penanganan yang memadai. Gejala fisik tersebut dapat terjadi akibat penyakit itu sendiri, contohnya misal rasa nyeri, kemudian penurunan berat badan, luka yang bau, kemudian sesak nafas, dan sebagainya. Gejala fisik juga dapat muncul karena pengobatan yang sedang dilakukan. Kemoterapi atau radiasi di bagian tertentu ini dapat memberikan efek samping seperti mual, muntah, tidak nafsu makan, cepat lelah, dan sebagainya. Nyeri atau gangguan fungsi bagian tubuh yang dioperasi dapat terjadi akibat operasi. Kondisi tirah baring dalam waktu yang lama ini dapat menimbulkan pasien yang merasa semakin lemah. Kemudian pasien juga bisa mengalami gangguan buang air besar, luka di bagian tubuh yang tertindih atau dekubitus, dan lain sebagainya. Kondisi lain yang menyertai yang telah ada sebelumnya juga dapat menambah gejala yang muncul. Kesulitan sosial pada pasien kanker ini dapat menimbulkan penderitaan, misalnya masalah hubungan interpersonal yang muncul akibat reaksi pasien, reaksi keluarga, atau orang lain terhadap penyakitnya. Bisa juga karena masalah perkawinan, kemudian tidak adanya persamaan pendapat tentang pengobatan yang dijalani, kemudian adanya perubahan peran dalam keluarga, kesulitan keuangan, penyakit yang dirahasiakan, dan lain sebagainya. Masalah spiritual dan agama seperti menganggap penyakit akibat hukuman, menyalahkan diri sendiri, hidup tidak berguna, dan sebagainya ini juga dapat menjadi sumber penderitaan. Kanker sering disebut sebagai penyakit keluarga karena selain pasien yang memiliki berbagai masalah, keluarga pun secara tidak langsung mengalami dampak dari penyakit tersebut. Dampak yang ditimbulkan dapat mencakup berbagai aspek, baik aspek fisik, psikologis, sosial, dan juga spiritual. Keluarga mungkin mengalami kelelahan akibat perubahan peran dalam keluarga, nutrisi yang tidak terpenuhi, kurangnya waktu tidur, waktu olahraga, kemudian mengerjakan hobinya, dan bahkan melakukan kegiatan sehari-harinya bisa terganggu. Keluarga di sini berpotensi untuk mengalami stres psikologis, misalnya karena mereka melihat kemunduran kondisi dari anggota keluarganya. Ketidakpastian akan masa depannya bagaimana dengan anggota keluarganya, berubahnya pengaturan finansial dan prioritas dalam keluarganya. Pasien mungkin mengalami nyeri atau gangguan fisik lebih, namun keluarga mungkin lebih menderita menyaksikan apa yang dialami oleh pasien. Apa sih tujuan perawatan paliatif pada pasien kanker stadium lanjut? Tujuan yang akan dicapai dalam perawatan paliatif ini dibuat dengan memperhatikan hal yang realistik yang ingin dicapai oleh pasien. Hal ini biasanya disampaikan dalam bentuk fungsi tubuh, misalnya pasien ingin bisa melakukan sesuatu, atau kejadian penting, misalnya pasien ingin melihat anaknya menikah, dan lain sebagainya.
Sedang tujuan kliniknya ini adalah mengatasi gejala yang ada. Jadi penyusunan tujuan perawatan paliatif ini dilakukan oleh tim paliatif yang dialaminya termasuk pasien dan keluarganya. Nah, menurut penelitian pada pasien kanker stadium terminal, keinginan mereka adalah terbebas dari keluhan fisik yang menimbulkan penderitaan seperti nyeri dan stres psikologis. Tetapi di sini tetap dilibatkan dalam pengambilan keputusan akan tindakan yang akan dilakukan, menghindari intervensi yang sia-sia yang hanya akan memperpanjang proses kematian seperti menggunakan ventilator, kemudian juga memperbaiki hubungan dengan keluarga dan handetolan, serta tidak menjadi beban keluarga. Lalu bagaimana dengan jenis layanan paliatif yang dapat diberikan pada pasien kanker? Nah, jenis layanan paliatif yang diberikan pada pasien paliatif dengan diagnosa kanker ini, yang pertama adalah konsultasi layanan paliatif. Kemudian yang kedua itu ada penanggulangan nyeri. Yang ketiga itu ada pelayanan penanggulangan keluhan lain atau penyerta penyakit primer. Kemudian yang keempat itu ada pelayanan bimbingan psikologis, sosial, dan spiritual. Kemudian yang kelima itu ada pelayanan persiapan kemampuan keluarga untuk perawatan pasien di rumah. Kemudian yang keenam itu ada pelayanan kunjungan rumah secara berkala sesuai dengan kebutuhan pasien dan keluarga. Kemudian yang ketujuh itu ada pelayanan bimbingan perawatan untuk pasien dan keluarga. Yang kedelapan itu ada pelayanan asuhan keperawatan terhadap pasien dengan luka, artinya ada pasien kanker dengan luka, terus pasien kanker dengan pemasangan gastrotomi, kolostomi, atau pemasangan NGT, kateter, dan lain-lain. Kemudian yang kesembilan itu ada pelayanan membantu menyediakan sarana atau alat bantu kesehatan seperti tabung oksigen, suction, nebulizer, kemudian untuk pasien dengan kasus dekubitus dan lain-lain. Kemudian yang ke-10 itu ada pelayanan membantu penyediaan tenaga perawatan home care. Kemudian yang ke-11 itu ada membantu menyediakan pelaku perawat atau caregiver. Yang ke-12 itu adalah pelayanan membantu kesiapan menghadapi akhir hayat dengan tenang dan dalam iman. Kemudian yang ke-13 itu adalah pelayanan memberikan dukungan masa duka cita, dan yang terakhir adalah pelayanan konsultasi melalui telepon. Nah, bagaimana dengan tempat perawatan paliatif pada pasien kanker? Yang pertama itu poliklinik. Pasien kanker dapat dilayani di poliklinik paliatif atau polipaliatif untuk menanggulangan nyerinya yang memerlukan obat atau tindakan rehabilitasi medik, atau mungkin ada keluhan lain yang tidak memerlukan perawatan di rumah sakit, sekaligus juga untuk mendapatkan bimbingan psikologi, sosial, spiritual yang bisa diberikan kepada pasien. Kemudian ada tempat perawatan paliatif pasien kanker di rawat inap. Nah, di ruang rawat inap ini pasien khusus dirawat dengan keluhan fisik yang tidak dapat ditanggulangi di poliklinik. Di sini dirawatnya singkat saja atau mungkin tidak bisa ditangani di rumah. Jadi memerlukan perawatan di rumah sakit. Nah, untuk tempat perawatan paliatif di rawat singkat ini adalah tempat perawatan pasien yang memerlukan perawatan di rumah sakit namun tidak perlu menginap. Misalnya untuk transfusi atau untuk memberikan obat-obat tertentu, atau mungkin ada perbaikan kekurangan cairan, ya, baik itu cairan yang tingkat ringan ataupun tingkat sedang. Nah, tempat perawatan yang berikutnya adalah hospice. Bila berada di rumah mungkin tidak memungkinkan karena adanya kondisi keluarga, misalnya tidak ada yang dapat merawatnya, kemudian sedang perawatan di rumah sakit juga tidak diperlukan, atau mungkin pasien menolak untuk dirawat di rumah sakit. Jadi hospice ini adalah pilihan terakhir, ya, di mana tempat yang diperlukan agar gejala yang ada dapat tertangani namun di lingkungan dengan suasana rumah, bukan suasana rumah sakit. Nah, tempat perawatan yang berikutnya adalah hospice. Bila berada di rumah mungkin tidak memungkinkan karena
adanya kondisi keluarga, misalnya tidak ada yang dapat merawatnya, kemudian sedang perawatan di rumah sakit juga tidak diperlukan, atau mungkin pasien menolak untuk dirawat di rumah sakit. Jadi hospice ini adalah pilihan terakhir, ya, di mana tempat yang diperlukan agar gejala yang ada dapat tertangani, namun di lingkungan dengan suasana rumah, bukan suasana rumah sakit. Di Rumah Sakit Kanker Darmais atau RSKD, menurut data tahun 2006, sudah lebih dari 50% anak yang dirawat di bangsal kanker anak adalah anak yang kena kanker stadium lanjut. Selain itu, Badan WHO atau Badan Kesehatan Dunia juga memprediksi bahwa kasus kanker, terutama kasus kanker pada anak, akan terus meningkat lebih kurang 50% pada tahun 2020. Ketika satu keluarga diperhadapkan dengan satu kenyataan bahwa anak mereka terkena kanker stadium lanjut, akan terjadi berbagai macam reaksi yang timbul dari anak maupun keluarganya. Apa reaksi yang ditimbulkan oleh anak dan orang tua? Ya, berdasarkan pengalaman, reaksi yang timbul dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah kelompok yang tidak mau menyerah begitu saja pada kenyataan. Kalimat yang sering diucapkan oleh orang-orang termasuk dalam kelompok ini adalah, "Saya mau dokter tetap melakukan yang maksimal buat anak saya." Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan maksimal pada kalimat tersebut? Maksimal bagi sebagian besar masyarakat Indonesia adalah sampai masuk ruang perawatan intensif atau ruang ICU. Padahal mengacu pada literatur yang ada, ICU itu sebenarnya diperuntukkan bagi pasien yang menderita suatu penyakit yang masih memungkinkan untuk disembuhkan. Seorang psikolog yang sehari-hari membantu anak-anak yang terkena kanker di RSKD pernah berkata bahwa anak-anak yang terkena kanker tidak jarang menganggap penyakitnya sebagai hukuman. Saat dimasukkan ke ICU, mereka menganggap hukuman mereka ditambah lagi. Bagaimana tidak? Sudah setiap hari harus dikemoterapi, kemudian disuntik, diambil sumsum tulang, dan lain-lain. Sekarang dia harus sendiri di ruang yang dingin tanpa orang tua, kakak, adik, atau orang-orang lain yang ia cintai. Orang tua kadang merasa bahwa mereka mengetahui semua yang diinginkan anaknya. Dalam hubungannya dengan anak-anak yang terkena penyakit kanker, orang tua hendaknya belajar menghargai dan menghormati permintaan anak-anak tersebut, termasuk saat mereka menolak untuk dimasukkan ke ICU. Kemudian kelompok kedua ini adalah kelompok yang realistis dalam menghadapi kenyataan hidupnya. Contohnya, suatu hari di rumah sakit di Bilangan Selipi, Jakarta Barat, orang tua seorang anak laki-laki usia 8 tahun yang terkena kanker saraf tepi, itu baru saja dijelaskan oleh dokter bahwa kanker yang diidap oleh anaknya itu tidak ada perbaikan setelah dilakukan serangkaian tindakan pengobatan. Saat itu dokter memberikan dua pilihan, yaitu tumor yang bersarang di perut akan dioperasi dan dilanjutkan kembali dengan kemoterapi, atau tidak dilakukan dengan tindakan apa-apa lagi. Setelah berunding beberapa hari, keluarga akhirnya memutuskan untuk mengambil pilihan yang kedua, yaitu tidak dilakukan tindakan apa-apa lagi. Apakah orang tua yang termasuk dalam kelompok ini adalah orang tua yang mudah menyerah dan tidak mau melakukan yang terbaik lagi untuk anaknya? Jangan salah, orang tua dalam kisah di atas ini berani mengambil keputusan tersebut karena mereka melihat anaknya yang sudah cukup menderita akibat proses pengobatan yang dijalani, dan hasilnya pun ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Pilihan pertama mereka ditolak karena mereka tidak menginginkan anak ini menderita terus-menerus hingga akhir hayatnya. Jika memungkinkan, walaupun perjalanan penyakit terus berlangsung, orang tua akan berharap agar anaknya ini tetap dapat menikmati hidup yang layak sebagaimana anak-anak yang sehat pada umumnya. Tempat yang tepat untuk mewujudkannya adalah di rumah dan bukan di rumah sakit. Saat anak sudah di rumah, apakah sudah selesai peran seorang dokter? Ketika seorang dokter menangani anak yang terkena kanker, tugasnya dinyatakan selesai bila dokter tersebut berhasil menyembuhkannya atau mengantar anak tersebut mengakhiri hidupnya dengan martabat. Oleh karena itu, jangan pernah mengatakan bahwa kalau dokter sudah menyatakan seorang anak tidak dapat diobati lagi, berarti dokter itu lepas tangan. Tujuannya memang bukan untuk mengobati lagi, namun untuk membuat agar anak ini tetap nyaman dalam menjalani sisa hidupnya. Upaya semacam ini disebut dengan perawatan akhir kehidupan atau end life care, yang merupakan salah satu pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter berikut dengan timnya yang bergerak di bidang paliatif.
WHO mendefinisikan perawatan paliatif anak ini sebagai perawatan aktif yang menyeluruh, yang meliputi unsur jasmani dan juga rohani anak, berikut juga keluarganya, dimulai sejak anak tersebut didiagnosis penyakit dan terus berlanjut mengikuti perjalanan penyakitnya. Dalam program penanggulangan penyakit kanker, paliatif ini merupakan salah satu komponennya. Di Indonesia, walaupun di tatanan pemerintah sudah ada beberapa peraturan tentang paliatif, hal ini tampaknya belum menjadi perhatian dan prioritas dari pemerintah. Jika diperhatikan, hanya rumah sakit atau lembaga swadaya masyarakat tertentu saja yang baru menyelenggarakan pelayanan perawatan paliatif, khususnya lagi perawatan paliatif pada anak. Ditinjau dari kebutuhannya, mengingat kebanyakan kasus kanker anak yang datang ke Rumah Sakit Indonesia ini sudah dalam keadaan stadium lanjut, perawatan paliatif anak tentunya sangat-sangat dibutuhkan. Tahun 2009 itu sebagai konsekuensi dari situasi yang terus berkembang tentang kanker anak di Indonesia, maka RSKD ini mengeluarkan SK Direktur tentang pembentukan unit paliatif yang di dalamnya itu ada perawatan paliatif dewasa dan juga anak. Dalam pelaksanaannya untuk kasus anak, tim perawatan paliatif anak ini dia bekerja sama dengan Yayasan Rumah Rachel yang memiliki moto Don't Let a Child Die Alone. Sejak mulai aktif berjalan dari 12 kasus kanker anak yang dirujuk ini, 10 kasus meninggal tapi dengan bermartabat di rumahnya. Memang tidak mudah untuk mengubah paradigma. Walaupun tidak mudah bukan berarti kita tidak bisa, bukan? Terbukti sejak anak di kisah awal tulisan ini dinyatakan tidak ingin dilakukan tindakan apa-apa lagi. Tuhan memang masih berkenan untuk anak ini dapat bertahan hidup hingga 1,5 tahun dengan kualitas hidup yang baik sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari paliatif itu sendiri. Selama Tuhan masih memberi nafas kehidupan kepada anak ini, sudah seharusnya orang tua, dokter, perawat, dan juga semua yang ada di sekitar anak ini dapat membuatnya menjadi bahagia. Anak ini tidak merasakan sakit sekalipun tumornya bertambah besar. Dia dapat makan apa saja yang dia inginkan, tetap bisa belajar, bisa menonton film, kemudian dia bisa mengundang pesulap-pesulap dan merayakan ulang tahunnya yang terakhir di rumah. 2 hari setelah merayakan ulang tahunnya, anak ini pergi menghadap Sang Khalik dengan bahagia, karena apa yang dia inginkan sudah terpenuhi semuanya. Lalu bagaimana dengan perawatan paliatif pada usia lanjut? Pada pasien usia lanjut ini punya karakteristik yang berbeda dengan pasien usia dewasa muda. Pada usia lanjut ini seringkali menderita berbagai penyakit, kemudian dia terganggu mobilitas dan juga kemandiriannya. Kemudian ada juga yang mengalami malnutrisi serta mengalami penurunan fungsi organ tubuh lainnya. Jika pada kondisi tersebut pasien usia lanjut terserang penyakit akut, maka pasien dapat jatuh sakit pada kondisi yang sangat berat. Jika pasien berhasil melalui fase akut, maka fase penyembuhan dan pemulihan ini masih menanti dan akan memakan waktu yang sangat lama. Pasien usia lanjut dengan penyakit berat yang sukar disembuhkan ini memerlukan perawatan paliatif. Keadaan di mana kesembuhan sudah bukan merupakan prioritas utama, yaitu menghilangkan rasa nyeri, meningkatkan kemandirian, meningkatkan kualitas hidup, serta mengatasi stres psikologis pasien dan keluarganya adalah menjadi tujuan utama. Pasien dengan penyakit yang mengancam nyawa, pasien dengan gangguan kesadaran, pasien HIV/AIDS, penyakit paru-paru yang lanjut, kemudian penyakit gagal jantung berat, stroke, gagal ginjal, dan pasien dengan berbagai komplikasi penyakit, ini merupakan contoh penyakit yang memerlukan perawatan paliatif. Mengapa perawatan paliatif ini bagi pasien usia lanjut sangat amat penting? Karena terdapat beberapa alasan, yakni yang pertama, karena populasi usia lanjut itu semakin tahun akan semakin meningkat. Kemudian yang kedua, karena di negara yang sudah berkembang, sebagian besar kematian itu terjadi pada kelompok pasien usia lanjut dengan berbagai komplikasi penyakit. Kemudian alasan yang ketiga, karena beberapa laporan menunjukkan bahwa upaya pengobatan untuk memperpanjang hidup ini jarang dilakukan atau diberikan kepada pasien usia lanjut bahkan ketika ada indikasi untuk melakukan hal itu. Hal tersebut itu antara lain karena faktor umur sehingga mereka ini dianggap tidak memerlukan pengobatan lanjutan. Alasan yang keempat yaitu pemberian obat anti nyeri pada usia lanjut ini belum optimal dibandingkan dengan usia dewasa muda.
Pada fase lanjut dari penyakit kronik atau degeneratif ini, tujuan dari pengobatan adalah dia akan beralih kepada penyediaan suasana atau kondisi senyaman mungkin bagi pasien usia lanjut. Pasien biasanya membutuhkan pengendalian optimal atas gejala yang dirasakan mengganggu, misalnya pengendalian nyeri. Pada pasien demensia, ekspresi rasa nyeri ini sulit dipahami sehingga dibutuhkan kejelian dan pengalaman klinis yang memadai. Seringkali karena ketidakmampuan mengenali keluhan nyeri pada demensia, maka gejala ini menjadi tidak dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, pengelolaan fase ini harus bersifat individual. Tenaga kesehatan perlu mengenali pasien secara personal agar dapat memenuhi harapan pasien. Selain harapannya, juga perlu dipelajari nilai-nilai, keprihatinan, dan mungkin ketakutan-ketakutan yang ada pada pasien, sehingga pasien akan merasa tenang dan tertemani. Sejalan dengan hal tersebut, tidak ada salahnya menyediakan apa yang diinginkan atau disenangi oleh pasien. Misalnya menyediakan makanan tertentu, mungkin makanan kegemarannya, atau menyediakan suasana yang tenang, suasana privat dengan keluarga inti yang tidak terlalu banyak orang atau tidak terlalu sering dikunjungi oleh orang. Misalnya, pada fase lanjut ini tujuan pengobatan menjadi meminimalkan penderitaan dan memaksimalkan kualitas hidup. Oleh sebab itu, jika masih terdapat prosedur medis yang menimbulkan nyeri, maka ini harus didiskusikan baik-baik dengan pasien atau keluarganya. Bila telah tiba waktunya, dan jika pasien tersebut bertempat tinggal selama ini di sebuah panti weda, maka harus diidentifikasi sesungguhnya pasien ini ingin wafat di mana. Boleh jadi pertanyaan ini sulit dipahami bagi yang berpendapat bahwa hal tersebut merupakan ketentuan Tuhan. Namun demikian, yang dimaksud adalah pasien ini bersedia ditransfer ke rumah sakit jika sewaktu-waktu terjadi kegawatan yang mengancam jiwa. Pasien keberatan untuk dimasukkan ke rumah sakit karena kondisi akut tertentu yang mengancam jiwa, maka keputusan atas permintaan tersebut harus dihormati. Beberapa penelitian melaporkan bahwa manfaat dari perawatan paliatif bagi pasien usia lanjut ini berdasarkan konsep TLC, yaitu timely, team-oriented, longitudinal, kolaboratif, dan komprehensif. Untuk timely, yang pertama timely artinya bersifat proaktif dan tidak reaktif, sehingga diharapkan dapat mencegah penderitaan yang berkepanjangan yang dirasa tidak perlu. Upaya-upaya menghilangkan penderitaan dilakukan sepanjang waktu tanpa melihat stadiumnya. Sedangkan untuk tim oriented artinya setiap petugas yang berperan, misalnya perawat, petugas sosiomedik, dan juga relawan yang terlatih, ini dilibatkan sesuai dengan perannya masing-masing sebagai bagian dari tim secara keseluruhan. Tujuan pengelolaan ini menjadi bukanlah sekedar pencapaian tujuan bersama, yakni ini meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Fungsi koordinasi yang optimal ini menjadi hal yang sangat penting. Longitudinal artinya keseimbangan antara terapi kuratif dan paliatif terus-menerus dan terlaksana sepanjang waktu. Perawatan paliatif ini diberikan secara terintegrasi dengan program pengobatan pasien secara keseluruhan dan bukan sebagai pengobatan pendamping saja. Karenanya perawatan paliatif akan terlihat selalu ada fase perjalanan penyakit dari pasien. Kemudian ada kolaboratif, artinya pasien dan keluarga ini diajak berdiskusi mengenai kondisi kesehatan pasien dan perkembangan penyakitnya. Petugas kesehatan di sini juga berdiskusi dengan keluarga dan juga pasien dalam pengambilan keputusan. Diskusi tidak saja dilakukan pada fase penghujung dari perjalanan penyakit pasien, namun pada setiap fase. Komunikasi yang optimal ini menjadi sangat penting sifatnya. Untuk komprehensif sendiri, semua ranah upaya paliatif dan ranah pengelolaan pasien ini dibicarakan atau didiskusikan. Aspek medis, fungsional, psikokognitif, dan sosial harus dikaji serta ditilik dengan seksama. Kemudian direncanakan pengelolaan pada seluruh aspek tersebut. Setiap kali melakukan pengkajian medis masalah kesehatan pasien, aspek lain ini harus ditilik dalam pengelolaan lanjutannya sehingga semua segi kehidupan pasien ini dapat terlaksana secara paripurna. Beberapa kondisi perawatan paliatif masih dilakukan secara paralel mengiringi pengobatan
penyakit dan bukan merupakan bagian integral dari pengelolaan pasien secara keseluruhan. Terdapat pemahaman yang keliru bahwa perawatan untuk menghilangkan nyeri dan membuat pasien nyaman serta mengupayakan kemandirian pasien dianggap tidak penting. Pengobatan hanya ditujukan sesuai dengan diagnosis penyakit utama. Pemahaman seperti ini akan berakhir dengan tidak terintegrasinya pengelolaan paliatif ke dalam pengelolaan pasien secara keseluruhan. Oleh sebab itu, pengobatan kausatif harus senantiasa diseimbangkan dengan perawatan paliatif. Kedua aspek ini harus selalu didiskusikan dengan pasien dan atau keluarganya. Selain itu, tak jarang perawatan paliatif berorientasi pada pengelolaan pasien pada stadium terminal saja. Perawatan paliatif seharusnya merupakan proses pengelolaan yang longitudinal, artinya keseimbangan antara terapi kuratif dan paliatif terus-menerus terlaksana sepanjang waktu. Penata laksanaan paliatif menjadi bagian integral dari pengelolaan pasien secara keseluruhan dan bukan sebagai pengobatan pendamping saja. Karenanya, perawatan paliatif akan terlihat selalu ada di setiap fase perjalanan penyakit pasien. Perlu disadari bahwa anggapan masyarakat yang keliru tentang warga usia lanjut dapat berakibat buruk bagi upaya-upaya paliasi yang diberikan kepada mereka. Secara umum, masih banyak sekali anggota keluarga yang memandang secara negatif pada pasien usia lanjut karena mereka menganggapnya cerewet, banyak maunya, tidak bisa ngerti keadaan, dan seterusnya. Dokter dan perawat yang beranggapan bahwa misalnya nenek tak ada gunanya lagi untuk dioperasi panggul juga dapat menghambat pemulihan kemandirian. Keluarga tidak jarang berpendapat bahwa nenek atau kakeknya itu tidak perlu diberitahu tentang penyakit dan rencana-rencana pengobatan karena tak akan mengerti. Warga usia lanjut sendiri di sisi lain juga menganggap diri mereka hanya sekedar merepotkan saja, sehingga tak perlulah semua usaha-usaha paliasi ini dilakukan. Mereka akan mengatakan dalam diri mereka misalnya, toh saya juga mau pergi juga. Dan stigmatisasi seperti ini harus dikikis sampai ke akar-akarnya. Nah, selanjutnya adalah jenis pelayanan perawatan paliatif pada kasus neurologi. Kasus-kasus neurologi ini melibatkan sistem saraf pusat maupun sistem saraf tepi serta kompartemennya. Hal ini menyebabkan terjadinya disabilitas pada sistem motorik, sensorik, saraf-saraf kranial, fungsi kognitif, sistem otonom, dan sebagainya yang berpotensi untuk menyebabkan kecacatan serta penurunan produktivitas dan kualitas hidup. Yang sering menyulitkan adalah jika pasien mengalami gangguan komunikasi akibat berbicara. Contohnya dysarthria, yaitu gangguan dalam berbicara, atau gangguan fungsi kognitif seperti afasia. Demikian juga gangguan menelan akan mengganggu asupan gizi. Kelumpuhan akan membuat pasien imobilisasi sehingga sangat rentan mengalami infeksi di paru, luka dekubitus, trombosis vena tungkai. Gangguan-gangguan tersebut ini sering ditemui pada pasien yang mengalami stroke yang menempati 5 besar kasus dengan tingkat mortalitas dan morbiditas yang tinggi. Jumlah penderita penyakit saraf sekarang sudah cenderung meningkat ya. Hal ini dimungkinkan oleh semakin tingginya usia harapan hidup manusia sehingga terjadi peningkatan jumlah kasus penyakit degeneratif seperti demensia, Parkinson, dan sebagainya. Di sisi lain, angka kejadian trauma kepala dan spinal di Indonesia cukup tinggi akibat tingginya kecelakaan kerja lalu lintas. Pemahaman masyarakat mengenai gaya hidup sehat juga masih rendah dilihat dari tren peningkatan jumlah kasus sindrom metabolik maupun lesi vaskular pada usia muda. Penyakit-penyakit tersebut menjadi faktor risiko antara lain bagi kasus stroke, neuropati, ensefalopati, dan penyakit degeneratif lainnya. Yang juga mengejutkan adalah peningkatan jumlah kasus infeksi intrakranial terutama setelah pandemik HIV/AIDS serta kasus tumor yang melibatkan sistem saraf dan sebagiannya. Oleh karenanya sering terjadi disabilitas pada kasus-kasus neurologi serta prevalensi kasus yang terus meningkat, maka terapi paliatif ini menjadi salah satu kompetensi dasar seorang neurologi dan perawat yang menekuni bidang neurologi. Hal ini memerlukan pemahaman serta keterampilan tersendiri khususnya mengenai konsep plastisitas saraf yang menjadi dasar neurorestorasi. Konsep tersebut memungkinkan regenerasi saraf yang optimal pada kondisi patologi saraf yang belum sepenuhnya degenerasi maupun kompensasi optimal dari sinap-sinap saraf yang masih baik terhadap saraf yang telah infak total. Demikian pula antisipasi tindakan kegawat daruratan di rumah serta komunikasi yang baik dengan keluarga tentang prognosis agar selalu siap terhadap gejala yang mungkin muncul.
Nah, nanti kita akan belajar berbagai kasus neurologi yang sering membutuhkan terapi paliatif di rumah sakit. Nah, salah satu kasus neurologi yang sering membutuhkan terapi paliatif yaitu stroke. Oleh karena sifat muncul gejalanya yang mendadak, penderita stroke dan keluarganya sering tidak siap menghadapi ketidakberdayaan pasien saat pulang ke rumah. Karena pasien tersebut perlu penyesuaian yang cukup besar, terutama untuk aktivitas dia sehari-hari. Seorang neurologi akan menilai kemampuan awal pasien serta membuat target ringan stroke yang dideritanya. Dengan target utama pasien harus semandiri mungkin. Pasien-pasien dengan demensia biasanya akan rentan untuk mengalami infeksi, terutama infeksi saluran nafas atau saluran urin. Kesulitan berkomunikasi yang menyulitkan perawatan, perubahan perilaku yang agitasi, dan juga progresivitas penyakit ini dapat menjadi stresor utama bagi keluarga. Kemudian Parkinson ini merupakan penyakit degeneratif tersering kedua setelah demensia. Walaupun progresivitasnya lambat, namun pasien-pasien dengan Parkinson memerlukan perhatian khusus. Adanya gangguan pada sistem motorik membuat pasien ini berisiko untuk jatuh, gangguan bicara menelan, gangguan tidur dan perilaku, serta nyeri. Apalagi pasien yang menjadi sangat bergantung pada obat yang kadang efek sampingnya juga menimbulkan keluhan tersendiri. Kemudian cedera kepala. Pada kasus cedera kepala sedang sampai berat, sering timbul gejala sisa berupa disabilitas berat atau imobilisasi. Hal ini akan menjadi stresor tersendiri bagi pasien dan keluarga, karena umumnya pasien berusia sangat muda dan produktif. Dengan penanganan fase akut yang tepat, diharapkan didapatkan prognosis yang lebih baik, sehingga perawatan paliatif bisa menjadi fase transisi untuk pelatihan pasien mencapai kemampuan terbaiknya. Penyakit keganasan seperti tumor susunan saraf pusat ini selalu membutuhkan perawatan yang ekstra. Pada pasien dengan tumor otak atau daerah medula spinalis, namun efek langsung kecacatan ini akibat mendesakan dari tumor ke sistem saraf. Oleh karena itu, biasanya kondisi pasien akan lebih buruk akibat dari dia sering kejang, nyeri kepala, kelumpuhan motorik, atau saraf-saraf kranial yang menyebabkan pasien ini lebih rentan untuk mengalami infeksi, gangguan nutrisi, atau trombosis vena dalam tungkai. Pasien juga dihadapkan pada pilihan sulit untuk mau dilakukan operasi pengangkatan tumor di kepala yang berisiko tinggi. Pada tahap-tahap awal, pasien biasanya masih berespon baik dengan obat-obatan di fase akut, namun sering dengan progresivitas gejala dan efek samping dari radioterapi dan kemoterapi, kondisi pasien bisa menurun dan memburuk. Keluarga dan atau pasien perlu mendapat penjelasan yang lengkap di awal terapi untuk menentukan pilihan yang akan dijalani agar bersiap menghantarkan pasien hingga akhir hidupnya. Pada kasus nyeri ini dapat dibagi menjadi nyeri nociceptif, neuropatik, psikogenik maupun campuran berdasarkan patofisiologinya. Nyeri ditangkap, dimodulasi hingga dipersepsi seluruhnya oleh sistem saraf neuro dan transmitter. Nyeri dengan intensitas yang hebat yang dirasakan ini sering memaksa pasien mengalami imobilisasi atau disabilitas. Dengan pemahaman mengenai jarak saraf pengantar nyeri, sistem modulasi dari nyeri dan penanganan nyeri secara komprehensif, neurolog dapat berperan aktif serta dilibatkan dalam perawatan setiap kasus nyeri, termasuk dalam perawatan paliatif. Pasien-pasien dengan infeksi biasanya mendapatkan perawatan yang cukup lama serta sering disertai kejang. Oleh karena itu, keluarga juga perlu pemahaman tentang pencegahan komplikasi berupa infeksi di bagian tubuh lainnya dan mencegah agar tidak terjadi kejang secara berulang. Perlu juga pemahaman tentang infeksi TB paru dan HIV/AIDS yang biasanya sering menyertai kelainan sistemik pada pasien. Saat ini penyakit-penyakit neuromuskular seperti miastenia gravis, Gilbert syndrome atau neuropati walaupun bisa
diatasi pada fase akut, namun kadang pasien masih mendapat gejala sisa yang menyebabkan imobilisasi. Demikian juga dengan pasien multiple sclerosis atau pasien ALS, walaupun frekuensinya jarang, namun prosesnya yang progresif dan masih terbatasnya terapi yang adekuat, sehingga di sini sangat membutuhkan terapi paliatif sampai akhir hidupnya. Lalu bagaimana dengan perawatan paliatif pada orang dengan HIV/AIDS atau ODA? Sebelum tahun 96, HIV/AIDS atau ODA ini dikenal sebagai penyakit yang mematikan yang belum ada obatnya. Karena bila seseorang terkena AIDS, maka yang sering dipersepsikan adalah kematian. Sebenarnya sejak digunakan kombinasi 3 macam obat antiretroviral atau ARV mulai tahun 96, penyakit ini sudah amat berubah. Dewasa ini WHO menyatakan bahwa AIDS ini sebagai penyakit kronik yang dapat dikendalikan, serupa dengan penyakit hipertensi dan juga kencing manis. Namun, bagi negara yang berkembang seperti Indonesia, kematian akibat HIV/AIDS ini masih sangat tinggi. Perbedaan perjalanan penyakit HIV/AIDS di negara berkembang dan negara maju ini adalah didiagnosis HIV di negara maju tapi ditegakkan pada keadaan dini sebelum adanya infeksi oportunistik. Sedangkan di Indonesia, ODA biasanya masuk rumah sakit karena infeksi oportunistik berat yang mengancam nyawa. Bahkan tak jarang infeksi oportunistik tersebut lebih dari satu, misalnya TB paru atau dia juga dengan infeksi toksoplasma pada otak. Karena itu masih relevan untuk membahas perawatan paliatif pada ODA di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang infeksi oportunistik. Untuk lebih memahami tentang infeksi oportunistik ini, kita harus tahu pengertiannya ya. Infeksi oportunistik ini adalah infeksi yang disebabkan oleh organisme yang biasanya tidak menyebabkan penyakit pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang normal. Tetapi ini dapat menyerang orang dengan sistem kekebalan tubuh yang buruk. Infeksi oportunistik ini sering dijumpai di negara kita adalah TB paru maupun yang di luar paru. Nyeri merupakan salah satu keluhan utama ODA, baik nyeri otot, nyeri menelan maupun nyeri kepala yang progresif akibat dari toksoplasma otak atau meningitis cryptococcus. Selain nyeri, sering dikemukakan juga adanya sesak nafas akibat infeksi saluran nafas atau keluhan diare yang berkepanjangan yang menyebabkan berat penderita turun secara drastis. Sehingga penampilan penderita itu akan menjadi berubah sehingga menimbulkan kekhawatiran dan pertanyaan keluarga dan teman-temannya. Dari segi lain, infeksi oportunistik ini masih dapat menimbulkan kematian karena infeksi saluran pernafasan, infeksi otak, bahkan komplikasi diare yang tidak teratasi. Keluarga akan bertanya kenapa pasien yang relatif masih muda ini tidak dapat sembuh dari pneumonia atau sakit kepala. Penyampaian diagnosis HIV pada pasien atau keluarga ini dapat sederhana namun dapat juga rumit. Pasien atau keluarga yang mengetahui perbuatannya berisiko terinfeksi HIV mungkin sudah menduga bahwa dia akan terinfeksi. Namun banyak orang yang merasa tidak pernah melakukan perbuatan yang berisiko. Dia pasti akan terkejut jika mengetahui bahwa dirinya ini sudah terinfeksi HIV. Dia bisa saja tertular dari suami, bahkan juga dari istrinya. Namun penjelasan ini dapat menimbulkan keretakan rumah tangga yang sudah tentu akan menimbulkan masalah baru. Nah, disinilah diperlukan tenaga kesehatan yang bijak, yang berpandangan luas. Ada kalanya dokter juga cukup menjelaskan secara normatif tentang penularan HIV yang mana dapat tertular melalui hubungan seksual, jarum suntik maupun transfusi darah, sehingga pasien ini tidak perlu menuduh pasangan seksualnya yang menularkannya. Keterampilan menyampaikan kabar buruk atau breaking bad news, suatu keterampilan dalam perawatan paliatif yang perlu diterapkan agar pasien atau keluarga ini dapat menerima diagnosis tersebut secara wajar. Nah, dalam perawatan paliatif ODA, Anda perlu memahami tentang obat yang dikonsumsi oleh pasien ODA. Jika keadaan kritis sudah dilewati, maka sudah waktunya untuk membahas tentang bagaimana pemberian obat ARV. Obat ini bermanfaat dalam menurunkan angka kematian, menurunkan angka masuk rumah sakit, dan juga meningkatkan angka kekebalan tubuh serta menekan jumlah dari virus atau jumlah HIV dalam darah. Jika digunakan secara teratur, biasanya dalam waktu 6 bulan jumlah HIV ini akan yang semulanya jumlahnya ratusan ribu bakal menyusut dan menjadi di bawah 40 kopi. Bahkan 40 kopi ini sering juga disebut dengan tidak terdeteksi.
Hasilnya tentu saja menggembirakan bagi Oda dan memberikan semangat untuk terus menggunakan ARV. Namun sebelum menggunakan ARV diperlukan persiapan, yaitu informasi mengenai obat ARV, kemudian komitmen pasien untuk minum obat secara teratur dan berkesinambungan, kemudian tersedianya obat tanpa putus. Pemerintah telah memberikan subsidi penuh terhadap obat ARV ini, dan ini sangat membantu masyarakat untuk mengakses obat ini. Meskipun obat gratis, tidak selalu pasien bersedia untuk minum obat. Di antaranya adalah informasi petugas kesehatan yang tidak jelas, pemahaman pasien yang kurang, biaya untuk pergi ke dokter dan honor dokter, kemudian waktu luang untuk berkonsultasi ke dokter, bahkan juga godaan obat untuk minum obat tradisional sebagai pengganti ARV. Dokter atau perawat di sini perlu menempatkan diri sebagai sahabat Oda dalam mewujudkan adherence yang baik. Riwayat penggunaan narkoba ini tidak perlu menjadi penghalang minum obat ARV karena penelitian menunjukkan baik di Bandung maupun di Jakarta, kepatuhan minum obat pengguna narkoba tidaklah lebih rendah daripada bukan pengguna narkoba. Nah, apa yang perlu direncanakan bagi pasien Oda untuk masa depan? Untuk dapat melaksanakan perawatan pada pasien Oda, Anda perlu mengetahui juga apa yang akan direncanakan bagi pasien Oda di masa depan. Pada umumnya, Oda masih berusia muda, sebagian dari mereka ini belum berkeluarga. Jika kesehatan fisiknya sudah pulih, apalagi jika Odanya telah kembali produktif, maka keinginan untuk merancang masa depan termasuk membina keluarga ini patut dihargai. Namun, tanggung jawab Oda untuk tidak menularkan HIV pada pasangannya perlu ditekankan. Akan lebih baik jika calon pasangan mengetahui status Oda dan mau menerima calon pasangannya. Dari segi medis, kesempatan untuk berhubungan tanpa menularkan pada pasangan atau anak yang dikandung juga mungkin. Namun, kesiapan Oda untuk memikul tanggung jawab sebagai orang tua ini perlu dibina, sehingga mereka menjadi orang tua yang bertanggung jawab dan mampu membesarkan dan mendidik anak mereka. Masyarakat juga perlu memberikan peluang untuk Oda menjadi lebih produktif. Mereka berhak untuk memperoleh peluang kerja dan peluang usaha. Jika mereka dapat mandiri, maka beban sosial masyarakat akan menjadi berkurang. Nah, lalu bagaimana agar Anda dapat menerapkan perawatan paliatif dalam menata laksanaan HIV ini? Agar dapat melaksanakan perawatan Oda, perlu dilaksanakan beberapa prinsip dalam perawatan paliatif. Di antaranya, yang satu, mengurangi penderitaan dan meningkatkan kualitas hidup penderita. Kemudian juga harus menyampaikan kabar buruk secara baik dan benar. Kemudian mendampingi dan memberi dukungan kepada penderita meskipun penyakitnya ini sudah amat parah. Kemudian yang keempat ini harus mengenal kebutuhan fisik, psikis, dan sosial dari Oda. Dan yang terakhir ini adalah mendampingi dan menyiapkan Oda untuk menjadi anggota masyarakat yang lebih produktif. Pada prinsipnya, perawatan paliatif pada Oda itu sama dengan perawatan paliatif pada penyakit yang lain. Namun, karena infeksi HIV ini masih merupakan stigma di sebagian masyarakat, maka kerahasiaan perlu dijaga agar Oda tidak mendapat diskriminasi dari lingkungan. Baik, itu saja materi kita kali ini tentang jenis perawatan paliatif di Indonesia. Sampai jumpa, sampai bertemu pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.